Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini Kunci Sejarah akan membahas tentang sakti melegenda Pecut Samandiman hingga diakui jadi bagian sejarah 3 daerah di Jawa Timur. Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Kesaktian pusaka Pecut Samandiman milik Bupati Blitar sangat melegenda hingga menjadi cerita sejarah turun-temurun. Ketika lahar Gunung Kelut datang dari arah utara mengalir menuju Pendopo, Kabupaten Blitar, Pecut Samandiman dilecutkan. Saat dilecutkan, suara Pecut Samandiman menggelegar sampai ke angkasa. Daya magis pecut ini membuat aliran lahar Gunung Kelut tersibak dan kemudian terbelah menjadi 2. Karena belahan lahar panas tersebut akhirnya bisa meminimalisir jatuhnya korban di wilayah Kediri karena lahar mengarah ke tempat lain. Masyarakat Blitar mempercayai jika Pecut Samandiman merupakan benda pusaka milik Bupati Blitar ketiga, Kanjeng Adipati Haryo Sosro Hadinegoro atau Kanjeng Jimat era tahun 1915 sampai 1918. Dalam sebuah cerita rakyat yang dipercaya kuat, kesaktian Pecut Samandiman disebut karena adanya sebuah hodam cantik yang dikenal dengan nama Dewi Sekartaji. Bahkan saking melegandanya, cambuk sakti tersebut Pecut Samandiman diabadikan dalam sebuah RTH atau ruang terbuka hijau di selatan alun-alun Blitar yang bernama Taman Pecut. Taman Pecut didirikan oleh pemerintah kota Blitar untuk mengenang dan mengabadikan sejarah dan legenda pusaka sakti Kanjeng Adipati Haryo Sosro Hadinegoro atau Bupati Blitar. Pendirian Taman Pecut digagas di era kepemimpinan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar pada Juni 2017 silam. Namun ternyata cerita terkait Pecut Samandiman bukan hanya di Blitar saja. Cemeti sakti tersebut juga diakui sebagai bagian dari sejarah Kabupaten Ponorogo. Pecut Samandiman juga dikenal merupakan pusaka milik Klono Sewandono, di mana cambuk sakti tersebut pernah digunakan untuk mengalahkan Raja Singobarong. Legenda tersebut bermula saat pasukan kerajaan Bantar Angin atau Ponorogo dipukul mundur oleh Raja Singobarong dari kerajaan Lodawa Kediri. Klono Sewandono yang kewalahan menghadapi Raja Singobarong akhirnya ingat pesan gurunya jika saat terdesak bisa menggunakan pusaka tali kolor. Dengan pusaka tali kolor tersebut akhirnya membuat Raja Singobarong tumbang dan tak berdaya. Tali kolor itulah yang kemudian dikenal sebagai Pecut Kiai Samandiman. Pertempuran antara Klono Sewandono dengan Singobarong kemudian menjadi cikal bakal munculnya sejarah keterkaitan Pecut Samandiman yang kemudian digunakan dan kental akan reog Ponorogo. Versi lain atau kisah lainnya Pecut Samandiman juga muncul dalam kesenian tradisional masyarakat Kediri. Di kota Kediri, Pecut Samandiman merupakan seni tradisional menari menggunakan pecut. Dalam kesenian tersebut, para penari pecut akan diiringi musik gamelan, kemudian memeragakan gerakan tertentu untuk menyembunyikannya. Suara lecutannya terdengar sangat keras, baik saat menghantam tanah maupun udara. Pecut Samandiman memiliki panjang mencapai 3 hingga 10 meter lebih, sehingga dengan panjang yang mencapai 10 meter tersebut saat memainkan Pecut Samandiman khas Kediri butuh orang ahli yang sudah menguasai permainan tersebut. Inilah yang kemudian membedakan pusaka sakti Pecut Samandiman yang ada di Kediri dengan daerah lainnya, hingga mendorong pemerintah kota Kediri mendaftarkan Pecut Samandiman sebagai hak atas kekayaan intelektual atau haki masyarakat kota Kediri. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.